warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Nurwana dengan nomor induk mahasiswa 202355202128. perkenalkan nama saya Munira Putri Aulayamnur dengan NIM 202355202113 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sorong. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kelas dan objek. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, properties, behavior, dan relasi ke objek lainnya. Sedangkan objek adalah instan dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template sebuah objek, sebuah instan adalah presentasi nyata dari kelas itu sendiri. Sekarang kita masuk ke perbedaan kelas. Kelas dan objek. Kelas adalah konsep dan deskripsi dari sesuatu. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Sedangkan objek adalah instan dari kelas, bentuk atau contoh nyata dari kelas. Contoh kelasnya itu ikan, objeknya itu ikan hiu, ikan nila, ikan paus, dan lain-lain. Dan contoh lainnya adalah kelasnya itu mobil, terus objeknya Suzuki, Lamborghini, terus BMW, terus Porsche, dan lain-lain. Nah, selanjutnya atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut mempresentasikan karakteristik dari sebuah objek. Contoh, pada kelas fruit terdapat atribut warna, berat. Pada objek mangga, warna berisi kuning dan berat misalkan 0,25 kg. Pada objek apel, warna berisi merah dan berat misalkan 0,30 gram. Method merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu subjek. Method didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Contoh, pada objek mangga terdapat metode ambil rasa, kupas kulit, dan lain-lain. Apa yang terjadi ketika objek itu dibuat serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Metode memiliki 4 bagian besar. Yang pertama nama metode, yang kedua tipe objek atau tipe primitif yang dikembalikan metode, yang ketiga daftar parameter, yang keempat badan atau isi metode. Nah, pada 4 bagian di atas atau 4 bagian sebelumnya, 3 bagian pertama mengindikasikan informasi penting tentang metode itu sendiri. Dengan kata lain, nama metode tersebut sama dengan metode lain di dalam program. Dalam Java, kita dapat memiliki metode-metode yang berbeda yang memiliki nama sama, tetapi berbeda tipe kembalian atau daftar argumennya, sehingga bagian-bagian definisi metode ini menjadi penting. Jadi teman-teman, di sini sudah terdapat contoh kelas dan objek pada Java. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan codingannya. Jadi seperti yang bisa dilihat pada baris kedua, kita menggunakan kelas mahasiswa. Lalu atribut yang digunakan terdapat pada baris keempat sampai baris ketujuh, yaitu string nama untuk menyimpan nama mahasiswa, string NIM untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, lalu ada integer angkatan untuk menyimpan tahun angkatan mahasiswa, dan yang terakhir ada double IPK untuk menyimpan indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa. Selanjutnya, konstruktor untuk inisialisasi objek mahasiswa. Pada baris ke-10, yaitu mahasiswa, dalam kurung string nama, string NIM, integer angkatan, double IPK, tutup kurung, itu merupakan konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek mahasiswa dengan parameter berupa nama, NIM, angkatan, dan IPK. Lalu pada baris ke-11, dis.nama sama dengan nama, berarti variabel intens nama diisi dengan nilai parameter nama. Dan ini juga berlaku untuk variabel pada baris ke-12, 13, dan 14. Selanjutnya adalah metode untuk mencetak detail mahasiswa atau display info. Metode ini berfungsi untuk menampilkan informasi mahasiswa ke layar dengan mencetak nilai dari nama, NIM, angkatan, dan IPK menggunakan system.out.printin tutup kurung seperti yang terdapat pada baris ke-19 hingga baris ke-22.
Metode untuk mencetak detail mahasiswa atau display info. Metode ini berfungsi untuk menampilkan informasi mahasiswa ke layar dengan mencetak nilai dari nama, NIM, angkatan, dan IPK menggunakan sistem .out.println tutup kurung seperti yang terdapat pada baris ke-19 hingga baris ke-22. Selanjutnya ada public classmen pada baris ke-26. Jadi di situ itu merupakan kelas yang berisi metode main yang merupakan titik awal dari eksekusi program. Jadi di dalam metode main itu dibuat sebuah objek dari kelas mahasiswa bernama mahasiswa 1, terdapat pada baris ke-29 dengan nilai-nilai yang diberikan yaitu nama Nurwana, nomor induk mahasiswa 2023 55 2021 28, angkatan 2023, lalu dengan IPK 3,85. Nah, setelah objek mahasiswa dibuat, metode display info terdapat pada baris ke-32 dipanggil untuk menampilkan informasi detail mahasiswa tersebut di konsol. Lalu kita akan menjalankan programnya. Hasil yang akan terlihat yaitu seperti ada pada di bawah, nama Nurwana, NIM 2023 55 2021 28, angkatan 2023, IPK 3,85. Jadi kode ini tuh buat mendefinisikan sebuah kelas mahasiswa yang isinya atribut-atribut penting dari seorang mahasiswa menggunakan metode display info buat cetak informasi tersebut. Terus pada classmen sebuah objek dari kelas mahasiswa dibuat dan informasinya mengenai mahasiswa tersebut itu bakal ditampilkan ke layar.